Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini Mas Usup mau buatkan video yang di-request oleh Andre Sihombing. Video ini adalah eksplorasi head unit mobil Toyota New Veloz tahun 2019 yang tipe 1,5, dan head unit mobil ini adalah head unit mobil paling canggih di antara mobil-mobil tipe Avanza 2019. Bahkan bisa dikatakan jauh lebih canggih daripada Toyota Rush yang tipe TRD. Oke, simak videonya lebih lengkap. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Indikator yang menyala tersebut adalah indikator immobilizer yang menandakan bahwa ada kuncinya di dalam mobil ini. Oke, langsung aja kita klik tombol start stop engine button dan dinyalakan head unitnya. Nah, sekarang head unitnya udah dalam keadaan on atau menyala. Klik setuju dan inilah dari tampilan utamanya. Oke. Maaf ya, cahayanya silau karena terang banget harinya. Oke. Di sini kita bisa menemukan untuk head unitnya itu, di sini ada home, ada pengaturan, ada mute, kemudian di sini ada tombol eject buat ngeluarin disk, kemudian di sini ada tombol power, dan di sini ada volume plus, volume minus, ditambah di sini ada tombol-tombol steering switch, volume plus, minus, mindah ini ya, dan ini ada mode. Kemudian di depan itu adalah tampilan jam. Jamnya di sini belum disetting. Kemudian ini posisinya yang sedang dipilih adalah iPod. Oke, kita cek menu di dalamnya. Ada fitur iPod, ada auxiliary, telepon, disk, AV mati, suara, dan audio. Aux ini masuknya di sini. Jadi di sini ada lubang ya buat masukin kabel aux dan juga USB. Oke. Nah, di sini ada USB dan auxiliary. Oke, gimana kalau kita coba aja langsung putar USB dari flash disk SanDisk ini? Ya. Apakah videonya masih milih-milih seperti mobil Veloz yang dulu? Kita lihat saja. Yap. Ya, inilah dia. Videonya langsung tampil. Video ini yang direkam langsung oleh Mas Usup, video mobil Velfire, dan ini resolusinya Full HD. Full HD-nya resolusi tinggi ya. Ini bisa dimainkan dengan baik dan lancar. Bagus banget ini. Oke. Gimana kalau kita putar radio? Bisa enggak? Melihat orang yang minta-minta sumbangan untuk bangun masjid. Radionya juga bisa. Kenapa? Karena dia tertarik mendapatkan rumah di surga. Kenapa tidak tertarik mendapatkan rumah di surga? Atau merasa biasa saja? Karena yang dia kemudian di sini dia juga ada pengaturan tampilan, sudut pandang. Ini kita bikin supaya lebih cerah. Seperti itu bagian backlightnya. Kemudian ini ada pengaturan lampu latar. Nah, lampu latar bisa dimaksimalkan. Kemudian di sini ada lagi pengaturan yang lain, pengaturan gambar. Pengaturan gambar ini ketika misalnya kita lagi putar USB ya, misalnya ini USB. Sekarang sedang tampil, kita setting pengaturan gambar. Nah, sekarang bisa disetting kontrasnya, bisa ditambah. Kemudian di sini ada kecerahannya, brightnessnya dari video bisa ditambah. Jadi videonya lebih cerah. Kemudian ini ada warna, saturasinya bisa ditambah juga. Dan ini bisa aspek rasionya. Nah, bisa pakai normal atau bisa pakai otomatis 16:9. Yang bagus ya jelas lah 16:9, karena kan memang videonya waktu itu masih rekam dengan ukuran 16:9. Kemudian ada pengaturan apa lagi? Di sini ada sistem. Nah, sistemnya ini dan videonya ini bisa dimainkan di belakang ya, di latar belakang seperti itu. Sekarang kan lagi setting-setting tapi videonya tetap main.
Di sini ada pengaturan umum informasi perangkat lunak, versinya ini, versi aplikasi itu, versi M Toyotanya itu. Kemudian ada license sumber terbuka, Apache license, tutup, dan ini adalah kembali pengaturan pabrik. Oke. Kemudian di sini ada regional buat ngatur jam. Jamnya bisa kita sesuaikan seperti ini. Kemudian dia juga memiliki fitur konektivitas, ada sambungan Bluetooth, pilih perangkat, audio pairing, namanya car multimedia, dan ini bisa diubah namanya. Wow, keren. Kemudian di sini ada antarmuka pengguna, bipnya yang begitu Mas Usup klik bunyi ini itu kalau diaktifkan. Dan ini ada 3 buah wallpaper. Kalau misalnya mau ambil wallpaper pilihan pengguna, juga bisa diambil dari source-nya USB. Cakep. Kemudian di kanan kirinya ini ada lampunya ya. Jadi di sini ada lampunya, terus tombol-tombol ini ada lampunya, di sini juga ada. Nah, sekarang kalau kita mau ganti warnanya bisa. Ini contohnya warnanya putih pengguna. Kalau mau biru, merah, hijau, kuning, oranye, putih, pink, biru. Jadi bisa dipilih mau tampilannya warnanya seperti apa. Terus kalau misalnya ingin berubah-ubah warna, klik aja di sini dicari. Maka dia akan berubah-ubah warna terus jadi seperti ini. Nah, kalau kalian udah mulai merasa pusing, lebih baik gunakan saja yang warnanya putih atau biru. Atau biru ini juga bisa. Mantap. Kemudian ada fitur lagi di sini, pengaturan 2 zona. 2 zona ini keren banget ya. Dimana sekarang kan Mas Usup sedang mutar video dari USB. Suaranya keluar adalah dari speaker di sini, kemudian dari sini, dan juga dari speaker di belakang. Nah, sekarang Mas Usup itu akan setting supaya suara USB ini di depan dan suara dari radio di belakang. Oke, kita ubah ke 2 zona. Sumber depan USB, jadi ini suaranya dari USB, dari USB di depan ini ya. Nah, di belakang juga masih sama karena posisinya mati. Sekarang kalau Mas Usup hidupkan belakang USB, maka suaranya akan keluar. Tapi kalau Mas Usup pindah ke auxiliary, colok di sini, maka suara di belakang bisa mengikuti sumber dari sini. Nah, kalau Mas Usup ubah ke radio ya. Ini sekarang kalau radio itu pilihan depannya harus radio. Nah, pilihan depan radio yang lagi ceramah. Nah, radio belakang tidak ada suara. Sekarang sumber belakang Mas Usup ganti dengan USB. Nah, di depan radio dari ceramah Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, di belakang suara dari USB. Kita bisa atur dari sini, dari video Mas Usup. Keren banget. Dan volumenya bisa dikerasin. Maka diriku berkata, ini untuk memasukkan lagi. Dan ini untuk penghangat. Unik kan? Di depan radio, di belakang suara dari USB. Jadi kalau misalnya kita ingin di depan ini mendengarkan petunjuk dari Google misalnya gitu kan. Kayak, oh kita di depan ini mau menampilkan video untuk maju dan mundur, atau menampilkan map dari Google atau melalui Bluetooth. Jadi suaranya di depan, perintah suaranya, di belakang tidak ada. Dan kalau dulu pada saat kita mutar USB,
Pada saat kita muter USB di bagian head, di bagian RSE belakang, rear seat entertainment, itu ndak bisa menampilkan video. Sekarang apakah ada improvement terbaru agar USB bisa ditampilkan di belakang? Bisa kita buka tutup. Nah, ini seperti ini. Tirainya bisa kita tutup. Yap, bener banget. Sekarang walaupun source-nya dari USB, gambar bisa ditampilkan di belakang. Dan ini juga ada tirainya. Keren banget. Jadi apa yang ada di depan, video dari USB ditampilkan di belakang, di rear seat entertainment. Terus kalau misalnya kita setting ya 2 zona tadi, sistem 2 zona, pilih 2 zona. Misalnya Mas Usup di depan masih ingin tetap dengarkan radio, Jenggot panjangmu tidak tapi di belakang ingin nonton video dari USB. Nah, ini kan ada gambar nih. Nah, sekarang Mas Usup coba klik USB. Kita lihat di belakang. Wow, di belakang bisa tampil videonya dari USB yang Mas Usup pasang, dan suaranya keluar dari speaker itu. Tapi di depan tidak menampilkan video, tapi di depan menggunakan radio. Maka itu benar-benar Ini fitur canggih, keren banget. Yang kedua yaitu cara Bahkan fitur ini tidak dimiliki oleh Kijang Innova dan Fortuner. Wow. Oke. Keren kan? Nah, ini sistem. Ini Mas Usup matikan jadi zona tunggal. Kita masuk kepada Ini USB. Terus selain itu ada apa aja sih pengaturannya? Ini di tadi sistem ada kamera belakang dihidupkan ya posisinya. Nah, sekarang ada fitur lanjutan, volume kunci pintu, dan ini keren ya. Volume kunci pintu ini seperti fitur dari mobil Yaris. Yaris itu kita bisa setting seperti ini. Misal volume kunci pintunya tinggi dan suaranya ada banyak pilihan. Nah, agar kita tidak terganggu, Mas Usup pindah dulu ke iPod dan kita setting ya. Sini ada fitur lanjutan, volume suara tinggi, kunci pintu suara 1. Kita tes bagaimana suara kuncinya. Nah, Mas Usup dengarkan suaranya pada saat mobilnya dikunci. Mas Usup kunci ya. Bunyinya celuk kayak gitu. Kalau dibuka kunci, klik klik. Nah, bunyinya seperti itu. Sekarang kita lihat settingan yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau suaranya itu kita ubah ke suara yang kedua? Suara 2. Oke. Kemudian kita kunci mobilnya. Bunyinya kluk. Kita buka. Kluk kluk. Kayak gitu bunyinya. Ini spionnya udah auto retract ya. Jadi pada saat dikunci dia akan melipat otomatis. Dan pengaturannya ada dari audio. Canggih banget. Nah, kemudian suara yang terakhir. Di sini ada suara 3. Nah, kita coba lagi. Kita kunci, dengarkan suaranya. Wicu, kayak gitu. Kalau kita buka, witch witch. Nah, keren bunyinya. Terus bunyi alarmnya gimana sih? Bunyi alarmnya seperti itu. Tapi bunyi alarmnya tetap tidak berubah ya. Dia hanya satu suara. Walaupun
kita ganti di head unitnya tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut, di sini ada pengaturan yang lain adalah dari ini, cermin lipat otomatis. Kalau kita posisikan hidup, maka pada saat kita kunci, dia cerminnya akan melipat sendiri, tapi pada saat posisinya mati, maka cerminnya tidak bisa lipat sendiri. Nah, sekarang Mas Usup kunci. Cerminnya tidak lipat sendiri. Mas Usup buka. Cerminnya tidak lipat sendiri. Tapi kalau kita posisikan dia on, atau posisi cermin lipat sendirinya hidup, maka spionnya itu akan jadi canggih dan bisa lipat sendiri. Lihat, hidup. Nah, sekarang kita tes. Mas Usup kunci, dia lipat sendiri. Padahal posisi di sini tidak dipencet. Kemudian Mas Usup buka, dia nggak langsung kebuka, tapi pada saat Mas Usup aktifkan on, dia akan hidup atau terbuka sendiri. Keren banget. Oke, selanjutnya kita cek lagi bagian yang lain adalah audio. Nah, di sini audionya keren ya, dimana audionya itu bisa diatur suaranya mulai dari equalizer, posisi DTA, keseimbangan, offset volume, dan efek suara. Nah, sekarang Mas Usup putar radio lagi. Mensyirikkan Allah dengan orang lain. Nah, di sini radionya, sekarang kita setting audionya. Di sini ada equalizer grafis. Nah, equalizernya bisa disetting, guys. Di sini ada pilihan preset, ada flat, pop, R&B, jazz, classical, hard rock, sedan, SUV, crossover SUV, hatchback, MPV, SUV, van, dan user. Kalau user bebas. Ini bisa diatur-atur sendiri, bisa diatur-atur sendiri. Wow. Oh, sesuka hati dah kalian. Nah, gitu. Kemudian kita bisa, dan ini juga bisa disetting nih, ada semua sumber. Oke. Kemudian selain itu ada posisi DTA. Di sini ada posisi mendengar. Ini mau fokus bagian depan. Kalau fokus bagian depan, maka kita bisa klik misalnya prioritas kanan. Ini yang bunyi speakernya itu hanya di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini bunyi tapi pelan, tidak senyaring yang di sebelah kanan. Jadi lebih fokusnya ke sebelah kanan depan. Terus kalau mau di belakang, nah ini kan depan semua prioritas kanan. Oh ya, depan semua ini kanan kiri. Depan semua ini prioritas kanan. Memang sebelah kanan lebih nyaring, sebelah kiri tidak terlalu nyaring. Kalau yang depan kanan aja, maka cuman speaker sebelah kanan yang hidup. Yang di sini enggak. Belakang juga enggak. Kemudian kita bisa pilih misalnya depan kiri, maka suaranya itu seperti lari ke sebelah kiri. Kalau depan semua prioritas kanan, sebelah kanan lebih nyaring, sebelah kiri lebih nyaring. Ini semua prioritas kiri. Jadi yang duduk di sebelah kiri mendengarnya jauh lebih nyaring. Kemudian prioritas kanan yang sebelah kanan yang lebih nyaring. Dan ini posisi mendengar bisa kita setting seperti itu. Atau kita buat semuanya. Nah, kita bisa sesuaikan suara, gambar, kiri, kanan, depan. Bisa disetting, lengkap banget. Ukuran virtual sound lapangan, cakep banget kan. Nah, oke, kalian kalau punya mobil ini, suka-suka hati kalian mau setting bagaimanapun. Wow. Nah, kemudian selain itu, selain posisi atau DTA, kita juga bisa ngatur keseimbangan suara. Jadi keseimbangan suara ini, kita misalnya kita mau, ini kan posisinya di tengah, jadi suara itu lebih seimbang di tengah.
kita bisa setting suaranya di depan. Lihat perkataan Abu Darda. Nah, Akan perkataan jadi rasanya itu di depan, di belakang ini tidak ada suara. dalam menghilangkan sikap Terus kalau misalnya kita mau di depan sebelah kanan, jadi speakernya yang bunyi itu sebelah kanan doang. Sebelah kiri bisa dikatakan nih tidak ada suara atau seorang ahli agama. pelan banget. Tapi di sebelah kanannya lebih fokus. Kemudian kita mau tengah lagi yang lebih seimbang atau belakang. Jadi suaranya kesannya rasanya dari belakang atau belakang sebelah kiri atau belakang depan sebelah kanan. Cakep banget. Ini canggih banget, lebih canggih daripada Toyota Rush. Perkataan yang lain lagi. Wow. Ya. Oke, kemudian di sini ada offset volume. Offset volume buat mengatur volume radio, FM, AM, disk audio, disk video, disk audio, USB, iPod, Bluetooth, auxiliary, tailing. Jadi bisa kita atur masing-masing suaranya. Kemudian di sini ada efek suara, ada penguat bass bagi yang suka bassnya tinggi, ada teknologi K2, mati, hidup, ada kerasnya suara, rendah, tinggi. Nah ini kalau misalnya kita jadikan tinggi, suaranya lebih ngebas suara Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari ini. Kalau rendah masih sedang-sedang, tapi suara aslinya hampir sampai nih yang di rendah. Kemudian ada respon suara 1, 2. Kemudian ada level suara otomatis, hidup boleh, suara naik, rendah, sedang. Ini kalau kayak gini enak banget buat dengar ceramah, suaranya jelas banget. Oke. Kemudian ada pengaturan yang lain lagi. Di sini adalah tailing. Tailing udah pernah Mas Susu praktekin ya. Jadi tinggal tonton aja videonya, ada di atas linknya. Kemudian di sini ada settingan lagi tailing. Shortcutnya. Ya, itulah fitur-fitur audionya yang canggih banget dari head unit mobil ini. Dan kalau kita mau mute, tinggal diklik itu aja maka langsung mute. Gampang banget. Di sini ada fitur M Toyota, ada telepon darurat. Nah, ini ada telepon darurat, layanan pelanggan, Astra World 15898, ada ambulan, jasa marga dan sebagainya. Kemudian di sini ada dealer Toyota. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan Selatan atau misalnya kalian tinggal di Indonesia, misalnya pergi ke Balikpapan, mau servis, kita punya Auto 2000 di Balikpapan. Kemudian kalian misalnya pergi ke ini Jakarta, ya. Jakartanya terlalu jauh banget. Oh ya, Jakarta kan DKI Jakarta. Atau enggak gini aja. Kalian misalnya ke Banda Aceh, bisa servis di Dunia Barusa Banda Aceh. Kemudian misalnya kalian pergi ke Bandar Lampung, bisa servis di Auto 2000 W Halim. Misalnya kalian pergi ke Banjarmasin, Banyuwangi, ada Auto 2000 Banyuwangi ya. Misalnya kalian pergi ke Banjarmasin, mana tadi Banjarmasin? Banjarmasin bisa servis di Auto 2000 Ahmad Yani Banjarmasin. Terus kalau misalnya kalian itu pergi ke kemana ya? Kemana lah tempat kalian tinggal yang lebih dekat dengan kota kalian, tinggal pilih aja dan servislah di dealer Toyota terdekat. Misalnya ke Surabaya. Nih, Surabaya bawa mobil, kita punya cabang Auto 2000 Ayani, Basuki Rahmat, AR Muhammad, Jemur Sari, Kanjaran, Kertajaya, Pecindilan, Waru, Wiyung, Indrapura, Walikota. Banyak banget cabang Auto 2000. Oke, dan kita bisa juga lihat fasilitasnya. Misalnya seperti ini tadi ya. Surabaya. Ngemeng-ngemeng Jakarta mana nih? Kemudian
Misalnya kita itu Sumedang, tahu Sumedang, Sukabumi, Solo, Surabaya nih. Misal kita ke Basuki Rahmat. Nah, kita bisa lihat ada fasilitas apa aja. Nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana. Wah, gampang banget. Ini keren banget M Toyota ini. Untuk mendapatkan dealer Toyota terdekat. Simple dan mudah. Cakep. Oke teman-teman, itulah tadi video eksplorasi head unit mobil Toyota New Veloz tahun 2019 yang tipe 1,5. Audionya keren banget kan, bahkan canggih seperti Yaris, tapi jauh lebih canggih lagi, bahkan lebih canggih daripada Toyota Rush. Oh, dan mobil ini keren banget, spionnya bisa auto retract, diatur dari head unit audionya. Jika kalian punya pertanyaan dan sebagainya, silahkan komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan diklik like dan di-share ke sosial media Anda. Jangan lupa subscribe channel Kola Yusuf apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.